Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat paru dimanapun Anda berada. Saya Dr. Masdi, dokter spesialis paru, fellow onkologi, bersama tim sahabat paru di RSUD Bakti Pajajaran. Bulan November ini kita memperingati Lung Cancer Awareness Month, saat yang tepat untuk meningkatkan kesadaran kita, deteksi dini, dan aksi bersama terhadap kanker paru. Mengapa? Karena kanker paru masih menjadi pembunuh utama di antara kanker-kanker lainnya. Dan jika terdeteksi lebih awal, peluang pengobatan dan kelangsungan hidup jauh lebih baik. Hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat paru semuanya, yaitu gejala awal yang perlu Anda kenali, pentingnya deteksi dini, dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa bersama-sama menyelamatkan nyawa. Pertama-tama, mari kita lihat mengapa deteksi dini itu sangat penting. Ya, data menunjukkan bahwa mayoritas kanker paru didiagnosis pada stadium lanjut, ketika pengobatan sudah jauh lebih sulit dan prognosis lebih buruk. Menurut pedoman terbaru nasional, yaitu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Baru atau BNPK Kanker Paru 2023, di Indonesia kanker paru tetap menjadi salah satu kanker yang dengan angka kematian tertinggi. Dengan menemukan kanker paru di stadium 1 atau 2, ketika masih lokal dan belum tersebar, peluang untuk terapi kuratif, bedah, dan terapi minimal invasif jauh lebih besar. Ini artinya lebih sedikit beban dari masyarakat, pasien, keluarga, dan sistem kesehatan kita. Jadi, mengenali gejala awal dan melakukan rujukan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang, apa saja gejala awal yang sering diabaikan? Atau mungkin bahkan disalahkan, dikira penyakit lain seperti infeksi paru atau TB. Sebagai dokter spesialis paru bidang onkologi, saya ingin menekankan beberapa hal yang penting atau utama. Pertama, batuk yang menetap lebih dari 3 atau 4 minggu atau batuk baru yang belum sembuh. Kedua, karakter batuk yang berubah seperti apa? Batuk yang dulunya ringan jadi berat, atau muncul darah pada saat batuk, atau kita sebut hemoptysis. Yang ketiga, nyeri dada atau bahu yang terus-menerus ketika kita bernapas atau batuk. Kemudian, suara serak yang baru muncul atau tidak kunjung membaik dalam beberapa minggu. Selanjutnya, penurunan berat badan yang tanpa sebab atau kehilangan nafsu makan. Dan selanjutnya adalah sesak napas yang baru atau makin berat, apalagi pada orang yang bukan perokok berat atau punya penyakit paru sebelumnya. Ketujuh adalah infeksi paru berulang yang tampak seperti pneumonia atau bronkitis, tapi tidak membaik dengan pengobatan standar. Kami dari Pulmonary Center atau Pulmonary Care Center atau PCC Rumah Sakit Bakti Pajajaran mengingatkan bahwa apabila Anda memiliki satu atau lebih gejala di atas, terutama bersama dengan faktor risiko usia lebih dari 40 tahun, riwayat merokok, baik perokok aktif, pasif, atau mantan perokok, ada riwayat tumor dalam keluarga atau kanker, paparan polusi udara, paparan radon atau serbuk abses, atau riwayat penyakit paru sebelumnya, maka cepat berkonsultasi ke dokter spesialis paru atau subbidang onkologi, karena pedoman PDPI juga menekankan perlunya rujukan yang tepat ke dokter spesialis. Ingat, jangan tunggu hingga muncul banyak gejala atau merasa kita baik-baik saja. Karena kanker paru cenderung tidak menampakkan gejala khas pada saat tahap awal. Kedua, bagaimana kita melakukan deteksi dini secara praktis? Orang dengan resiko tinggi seperti perokok aktif, perokok pasif, atau mantan perokok, usia lebih dari 40 tahun, dan memiliki riwayat tumor atau kanker dalam keluarga, dilakukan screening dengan CT scan torak dosis rendah atau LDCT. Konsensus menunjukkan bahwa screening kanker paru di Indonesia akan meningkatkan deteksi stadium dini. Untuk masyarakat umum, tetaplah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan beritahu dokter jika Anda mengalami salah satu dari gejala di atas. Dokter di layanan primer apa yang dilakukan?
Bila ada pasien dengan batuk persisten, hemoptisis baru, atau penurunan berat yang tidak jelas, maka sebaiknya rujuk cepat ke spesialis paru atau subonkologi, sesuai dengan pedoman tentunya. Pedoman TNM dan penatarasan kanker paru di Indonesia menyebutkan pentingnya pemeriksaan awal lengkap, fototoraks, CT scan toraks, bronkoskopi juga bisa diperlukan. Di Rumah Sakit Bakti Pajajaran, di Pulmonary Care Center atau PCC ini, sahabat paru bisa melakukan screening kanker paru, ya. Bisa dengan melakukan rujukan yang cepat, sehingga pasien yang mengalami gejala mencurigakan bisa kita berikan edukasi yang tepat, ya. Kami menyediakan edukasi bagi keluarga, supporting group pasien kanker paru. Sebagai penutup, apa yang bisa Anda lakukan? Jika Anda adalah perokok, hentikan merokok sekarang. Jika Anda bukan perokok, hindari paparan asap rokok secara pasif dan juga polusi baik di dalam atau di luar ruangan. Waspadai gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, batuk lama, suara serak, berat badan turun, atau yang lain. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter spesialis paru jika Anda mencurigakan ada kelainan. Lebih awal lebih baik. Ikut serta dalam kampanye bulan ini bersama sahabat paru di RSUD Bakti Pajajaran. Kami akan mengadakan screening, edukasi, poster sosial media atau live di TikTok atau Instagram. Ikut bagikan dan jadikan agen kesadaran di lingkungan Anda. Pesan saya, deteksi dini sama dengan harapan hidup. Mari bersama kita wujudkan napas lebih sehat tanpa kanker paru. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat paru semuanya.